Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Akbar. Saya berasal dari Universitas Adiwangsa Jambi di Prodi S1 Pendidikan Matematika. Izinkan saya untuk menyampaikan atau menjelaskan sebuah materi yang sudah saya pelajari dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Aris Setiawan, khususnya di pelajaran kalkulus. Nah, di sini saya akan menjelaskan khususnya untuk pembelajaran integral tak tentu. Jadi baiklah, izinkan saya untuk menjelaskannya kurang lebih dari waktu 6 menit yang sudah diberikan. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang integral. Sebelum itu, ini sudah saya tulis tentang apa saja yang ini integral atau turunan atau integral apa itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu apa itu integral. Jadi integral itu adalah suatu proses kebalikan dari turunan. Nah, jadi kalau misalkan turunan itu mencari seberapa cepat suatu berubah, integral itu menjumlahkan bagian-bagian kecil untuk mendapatkan keseluruhan seperti luas ataupun kurva ataupun jarak suatu kecepatan gitu. Nah, di sini sebentar. Nah, jadi di sini tuh ini integral sudah saya tulis, saya tulisnya sudah saya lepas. Ini adalah integral. Integral itu adalah sama dengan penjumlahan atau kontinu. Nah, jika turunan itu mencari laju perubahan, maka integral itu mencari luasan atau akumulasi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lagi selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis integral. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang integral tentu dulu. Sebelumnya mohon maaf jika ini nggak kelihatan, nantinya saya akan fotokan ini, nanti saya akan taruh di layar ya agar lebih luas atau kelihatan kalian untuk ngerti. Nah, jadi ini ada saya tulis ini. Jadi di sini ada fx atau dx sama terhadap hasil sama dengan angka. Nah, ini gimana cara bacanya? Nah, pasti kalian bingung kan cara bacanya kan? Nah, jadi ini adalah cara bacakannya, integral dari fx terhadap x dari a sampai b. Nah, jadi kalau kalian mau baca lengkapnya, misalkan ini kan integral tentu nih. Nah, jadi kita baca dengan integral tentu dari fungsi fx terhadap x dengan batas bawah a dan batas bawah atas b. Nah, cara baca lengkapnya ya. Sedangkan saya baca singkat ini. Oke. Nah, lanjut, di sini ada contoh. Bawah ini ada contoh. Oke. Nah, jadi ini ada contoh gimana cara bacanya nih. Nah, pasti kalian bingung kan? Nah, jadi kita bacakan dengan cara integral dari x pangkat 2 terhadap x dari 0 sampai 2. Nah, ini contoh. Nah, jadi begitu cara pembacaan integralnya ya. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, baiklah teman-teman. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan yaitu integral tak tentu. Nah, bisa ditulis dengan x dx sama dengan fx plus c atau tambah c. Nah, itu salah pembacaannya. Yang benar adalah integral dari f dalam x terhadap x sama dengan f dalam x ditambah c. Nah, itu penyebutan sederhananya. Kalau penyebutan formalnya, nah, bisa disebut dengan integral tak tentu dari fungsi fx terhadap x sama dengan fungsi primitif fx ditambah konstanta integrasi c. Nah, ini penyebutan sederhananya gini. Nah, dan ini adalah penyebutan untuk formal atau lengkapnya ya. Nah, dan hasil sama dengan fungsi plus konstanta atau tambah konstanta. Oke. Oke, kita lanjut. Nantinya ini saya akan fotokan seperti yang saya bilang tadi, saya taruh di sini ataupun dimanapun layarnya agar bisa kelihatan ke kalian ya yang saya tuliskan atau saya jelaskan ke kalian ini. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ada dua integral. Jadi yang saya pertama tadi jelaskan yaitu integral tak tentu. Sorry. Yang pertama saya jelaskan yaitu integral tentu, dan yang kedua ini adalah integral tak tentu. Nah, jadi integral tentu itu memiliki batas atas dan batas bawah ya.
Nah, jadi hasilnya angka. Nah, sementara integral tak tentu yang saya jelaskan barusan, yaitu adalah anti turunan, yang hasilnya berupa fungsi dari konstanta integrasi yang saya sudah jelaskan, biasanya ditulis sebagai C. Nah, ini ditambah ini biasanya ditulis sebagai C. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus dari kedua integral tentu dan integral tak tentu. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu rumus dasar integral tak tentu seperti yang sudah saya tulis ini. Nah, jadi rumus dasarnya ada ini. Bisa dibaca dengan integral dari x pangkat n terhadap x sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c dengan syarat n tidak sama sekali dengan negatif 1. Oke, ini. Oke. Nah, jadi di sini ada 5 rumus ya. Nanti saya akan jelaskan mungkin 2/2 atau maksudnya ini ada saya jelaskan 2/2 ya. Karena ini papan tulisnya nggak muat ya, guys. Nah, jadi saya akan jelaskan 2/2. Nanti yang satunya mungkin saya selipkan di mana lagi gitu. Soalnya kalau saya jelaskan di sini nanti ini nggak muat, ini nggak bisa dihapus, yang itu permanen. Nah, jadi selanjutnya itu ada rumus selanjutnya, itu integral dari 1 per x terhadap x sama dengan logaritma natural dari nilai mutlak x ditambah c. Oke, saya jelaskan, yaitu integral dari 1 per x terhadap x sama dengan logaritma natural dari nilai mutlak x ditambah c. Ini saya jelaskan ulang ini, yang rumus yang pertama ini, yaitu integral dari x pangkat n terhadap x sama dengan 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 ditambah c dengan syarat n tidak sama sekali dengan negatif 1. Oke, lanjut kita ke rumus yang ketiga, 4, dan yang kelima ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah nulis rumus yang ketiga, 4, dan 5 ya. Ini saya sudah akalin dan alhamdulillahnya muat ya ini. Nah, jadi yang rumus yang ketiga yaitu adalah integral dari e pangkat x terhadap x sama dengan e pangkat x ditambah c. Nah, yang keempat yaitu integral dari cosinus x atau cos ya terhadap x sama dengan sinus x ditambah c. Dan yang terakhir adalah integral dari sinus x terhadap x sama dengan negatif atau negatif cosinus ya x ditambah c. Nah, gitu ya. Oke, baik teman-teman, di sini saya sedikit jelasin. Jadi contoh yang pertama, integral dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3 ditambah c. Nah, jadi kalau contoh yang kedua yang sebelumnya saya jelasin itu, kita integral setiap suku tuh secara terpisah ya. Nah, jadi gitu. Oke, baik teman-teman, selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang rumus-rumus, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara teknik substitusinya ya. Oke, jadi di sini sebelumnya saya akan hapus dulu ini. Hapus ya. Sorry, belum saya fotokan. Sorry teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik substitusi ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi teknik substitusi ini dipakai saat fungsi sedang rumit ya. Nah, jadi ini saya substitusi. Contoh, integral x cosinus x kuadrat terhadap x. Nah, misalkan u sama dengan x kuadrat, maka turunan u terhadap x adalah 2x atau du sama dengan 2x dx. Lanjut, sehingga integral dari x kali ya, tadi saya buat kali bukan kali, soalnya waktu tadi itu saya foto dulu, belum saya jelasin ya. Jadi integral dari x kali cosinus x kuadrat terhadap x sama dengan 1/2 kali integral cosinus terhadap u, yang hasilnya adalah 1/2 cosinus u ditambah c. Nah, jadi hasil akhirnya ini 1/2 sinus x kuadrat ditambah c. Oke, ini ditambah ya. Baik, teman-teman, jika kalian nanya, bang, pak, atau apapun panggil kalian, kenapa dibuat kayak kalimatnya? Nah, jadi ini biar lebih mempermudah ya. Karena saya pun jujur, kalau waktu itu belajar dengan dosen saya ini, awalnya saya belum ngerti tuh, misalkan ini bacanya cos x ini.
gimana, integral cos x ini gimana. Nah, akhir-akhirnya ya dijelaskan baru saya ngerti. Jadi saya buatkan kayak kalimatnya gitu kalian, jadi biar kalian ngerti penyebutannya apa sih gitu, x cos ini gimana gitu. Jadi misalkan, jadi kan saya buat nih integral x dikali kosinus x kuadrat terhadap x. Nah, itu penyebutannya. Baik teman-teman, di sini sudah saya jelaskan yaitu teknik substitusi, ini sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu hubungan integral dan turunan ya. Ini yang terakhir. Jadi nanti saya akan tulis sini, ini adalah penjelasan terakhir yaitu tentang hubungan antara integral dan turunan itu gimana sih gitu. Oke, langsung kita masuk ke penjelasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir yaitu hubungan integral dan turunan. Jadi apa sih gitu hubungannya? Jadi integral dan turunan itu saling berkaitan ya satu sama lain. Jadi integral itu membalik proses turunan, dan turunan dari hasil integral akan kembali ke fungsi aslinya, atau kalau bahasanya tuh kodrat asli lah ya. Oke, jadi ini sebagai contoh, jika f dalam x sama dengan integral dari f dalam x terhadap x. Nah, kalian masih bingung kan gimana kan? Jadi bisa dikasih pelan-pelan ya. Jika dalam x sama dengan integral dari f, oke, dalam x terhadap x, maka turunan dari f dalam x sama dengan f dalam x. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasannya. Nanti kan saya kasih tuh fotonya di sini. Jadi kalian bisa lihat sendiri lah ya. Nah, selanjutnya yang bawah ini hampir sama ya. Jadi jika f dalam x sama dengan turunan dari f dari dalam x, saya ulangi, jika f dalam x sama dengan turunan dari f dalam x, maka integral dari f dalam x terhadap x sama dengan f dalam x ditambah c. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini penjelasannya sudah saya jelasin semua. Nanti foto-fotonya untuk bagi kalian nggak ngerti saya taruh di sini. Oke, jadi mungkin itu aja dulu dari saya, penjelasan tentang kalkulus, integral turunan, integral tak tentu ataupun integral tentu ya. Ini saya izin taruh dulu di sini. Sebenarnya saya mau jelasin secara gini-gini, tapi nggak kelihatan ya. Dari sini juga kayak tulisannya nggak terlalu menarik untuk dilihat. Nah, sedangkan saya menjelaskan gini saja juga kayak belum kelihatan juga gitu kan. Nah, jadi mungkin teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak sampai akhir atau menonton sampai akhir. Semoga ilmu yang saya share ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian mengerti. Dan jika kalian tidak mengerti, kalian bisa komen di kolom deskripsi di bawah, karena video ini saya upload di YouTube saya ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton. Terima kasih juga kepada Pak Aris Setiawan yang sudah mengajarkan saya tentang pembelajaran kalkulus, integral tentu dan integral tak tentu. Oke. Selebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.